Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini di studio sudah hadir seorang pakar spiritual eh, yang sudah pernah datang ke sini dan kita akan ajak membahas tentang heboh dukun palsu berujung pilu. Ini ada kaitannya dengan kejadian waktu itu ya. Seorang dukun yang katanya bisa menggandakan uang, tapi ternyata dia mengubur kalau nggak salah ada belasan ya, kalau nggak salah belasan korban ya. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Seucung. Selamat malam, Seucung. Malam Om Don, gimana Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat itu? Sehat. Ini relate sekali dengan tema kita malam ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat sampai mempercayakan semua kebutuhannya ini ke dukun? Mungkin yang pertama saya ucapkan turut berduka cita ya atas kehilangan ataupun meninggalnya dan sebagainya yang sudah terjadi lah. Iya betul. Ya bagi saya ini sebuah fenomena ya di mana sebenarnya gini loh, ketika memang logika kita sudah terputus ya akan sebuah kebutuhan dasar kita untuk melanjutkan kehidupan gitu. Terkadang kita jatuh ke dalam jurang ya nggak ada logika lagi kita pakai gitu. Ya itu sungguh sangat disayangkan aja sih. Sebenarnya bagi saya apapun yang terjadi mau dibungkus seperti apapun tetap harus dengan logika sedikit lah. Gitu. Harus tetap ada unsur logikanya gitu. Harus ada unsur loginya. Tapi kalau dukun palsu tersebut menggunakan ilmu mistis atau memang hanya tipuan aja sih? Bagi saya semua itu terkadang gini loh, ketika memang kebutuhan itu sudah memuncak ya, seperti yang tadi saya bilang tadi gitu, dan juga udah nggak ada logika gitu. Ya banyak cara kan untuk masuk untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Iya. Kalau dibilang pakai mistis lah dan sebagainya, saya lihat enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kalau saya lihat enggak. Tapi ada mungkin sampai dia terpengaruh, korbannya terpengaruh dan mau menuruti, apakah mungkin pakai gendam atau mungkin hipnotis? Bagi saya gini, kalau udah sampai titik seperti ini ya, saya rasa itu merupakan sebuah oknum yang nggak ada dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hanya sekedar penipu aja sih. Jadi mungkin ada sisi marketing di situ berjalan ya? Begini, ada banyak kasus yang mungkin saya pernah dapatkan ya. Bukan cuman bank gaib, malahan duit bisa masuk ke rekening sekalipun ada, langsung transfer masuk. Ada, itu dia memang sebuah kejahatan terorganisir lah kalau saya bilang. Ada marketingnya, ada tim doanya gitu. Iya, mohon maaf sekali kejadian-kejadian gini biasanya terjadi di daerah-daerah. Gitu. Jadi ada duit masuk di transfer itu memang sengaja dibuat untuk ini ya? Untuk meyakinkan ya. Dan bahkan dia lebih hebatnya lagi masuknya ke rekening istri lagi. Oh gitu. Gitu. Jadi kan rekening istri ya kan kadang-kadang kita juga tahu bahwa suami kadang-kadang nurut sama istri kan. Iya. Nah, jadi dilemahin dulu istrinya dulu gitu. Iya, betul. Bisa seperti itu. Jadi pasangannya makin yakin gitu. Yakin. Makin mendukung korbannya untuk datang ya. Makin mendukung. Tapi ciri-ciri dukun palsu itu gimana sih? Iya, begini tanpa untuk mengurangi rasa hormat lah. Iya. Iya, bagi saya sih nggak bisa bilang bahwa di setiap profesi itu pasti ada oknum lah. Iya, gitu. betul. Ya kalau andaikan kita mau fokusnya ke masalah seperti ini ya kita lihat aja kurang lebihnya sesuatu yang hampir mustahil gitu. Dan tidak berdasar logis sekalipun gitu. Itu dijanjikan kan? Dijanjikan ya. Dijanjikan kan? Iya, karena memang ada sebuah kebutuhan juga dari sang klien. Iya, betul. Lalu dia dijanjikan sesuatu hal yang tidak logis dan sebagainya. Ya kena lah dengan janji-janji seperti itu. Iya. Ada penawaran, ada permintaan juga ternyata. Iya, ada demand and supply. Iya, betul. Balik lagi hukum dasar ekonomi. Tapi wajar nggak sih kalau dukun membuat tarif komersil untuk ritualnya? Sebenarnya begini, tanpa ngurangi rasa hormat lah sekali lagi lah. Anggapannya saya lah. Iya, betul. Saya jujur bahwa ada beberapa kasus yang memang harus mengeluarkan kos kan.
gitu di saat pengerjaannya ataupun ritualnya sekalipun. Tapi ya kembali lagi harus ada sebuah titik rasa kemanusiaan juga lah, Iya. gitu. Ya, yang pertama saya nggak pernah untuk memaksa. Mm. Terus yang kedua saya nggak pernah untuk mau menjanji-janjikan yang terlalu tidak logis lah gitu. Mm. Ya apapun yang terjadi bagi saya itu wajar-wajar aja. Gitu. Kalau andaikan memang tidak bisa sekalipun si sang peminta tadi atau sang klien tadi, ya udah datang aja dulu ke tempat saya. Paling nggak Banyak ngobrol konsultasi ngobrol bisa ya. konsultasi karena banyak juga, ya mohon maaf ya, orang-orang yang mungkin datang ke tempat saya, ya kalau memang tidak bisa untuk mengeluarkan biaya ya kita bantu pro bono Mm. gitu. Tapi kan kita juga harus lihat kan, bagi saya adil itu bukan berarti kamu punya apa yang saya punya gitu, atau saya Iya, saya iya. punya atau kamu punya gitu. Tapi kan saya bisa memberikan sesuatu bantuan ataupun apapun itu bentuknya lah, yang tepat kan. Mm. Gitu. Jadi makanya ya datang aja dulu. Tapi bener nggak sih Hu, kalau media yang dipakai untuk ritual ini memang susah dicari, Iya pasti yang pertama langkah ya. langka ya. Gitu. Terus yang kedua, iya kalau dibilang semuanya susah dicari sih enggak. Ada mungkin Gitu. ya. Tapi ada beberapa hal yang memang ya entah mungkin eh, bersinggungan dengan sebuah kebudayaan tertentu. Karena kan mungkin juga banyak praktisi yang mungkin backgroundnya dari berbagai macam kebudayaan ya. Mm. Gitu, budaya-budaya tertentu ya di Iya, Nusantara betul, gitu. betul. Pasti kan beda-beda karena sulit untuk dapatinnya kan. Tapi kalau misal nih ada seorang pakar spiritual mau ritual dengan media yang mungkin ada di daerah lain. Eh, dan itu dimiliki oleh praktisi dari daerah lain itu. Apakah ada barter atau apa? Iya, kalau untuk sampai sekarang sih menurut saya, kalau namanya memang dia sudah bersedia untuk meritualkan seseorang, seharusnya sih dia udah tahu ya, nggak perlu untuk pakai barang orang gitu. Karena kan beda-beda. Iya, 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 iya. Ya mungkin ya terkecuali kalau memang praktisi yang satunya lagi mungkin kakak seperguruannya kan. Nah, itu mungkin ya. Tapi itu sangat kecil sekali gitu, Iya. dan minim sekali kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Ya nggak masuk logika juga sih Iya, iya, iya. menurut saya. Tapi kalau kebutuhan kayak kalau nggak salah ada ya dengan media ayam cemani atau mungkin masih di daerah sini masih banyak ya. Mas bisa dikatakan agak langka tapi ada channelnya lah. Kebetulan saya nggak pakai media Oh, seperti itu. bukan media seperti yang dipakai Bukan. ya. Gitu, kita biasa-biasa aja lah. Saya kira dengan darah ayam cemani terus apa enggak ya? Enggak, kalau untuk ayam cemani kita enggak. Oh, enggak. Kita punya simbolik yang lain. Punya simbolik yang lain. Yang memang jadi simbolik itu apa? Tergantung di saat dia menimba keilmuannya apa aja. Ya kalau bagi saya, ya saya kan kebetulan pakai kambing kan. Oh, kambing. Kambing. Medianya kambing. Media kambing. Oh. Sebenarnya gini loh, harus dipahami juga kenapa sih kita harus mengorbankan sesuatu. Iya di sisi spiritual ya. Iya. Tubuh kita itu kan andaikan manusia kan bisa dibilang kita ini pada dasarnya makhluk energi ya. Iya. Gitu, di dalam sekalipun kita energi kan. Ya nggak bedanya dengan binatang. Untuk membangkitkan sebuah dorongan supranatural itu, ya kita harus menggunakan sesuatu yang bisa membangkitkan energi dengan daya dobrak ataupun daya dorong yang kuat. Makanya terkadang kenapa kita memilih untuk mengorbankan sesuatu dan memakai darah dari binatang tertentu. Gitu. Karena untuk membangkitkan energi kan. Iya, iya, iya. Karena kan yang kita sembelih sekalipun juga kembali lagi makhluk energi juga kan. Iya, betul, betul. Dan kayak misal untuk menyembuhkan seorang yang kena santet atau mungkin ngangkat susuk, bener gak sih itu butuh ritual yang Kalau di pengalaman saya tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi, bagi saya enggak lah. enggak ya? Enggak. Semua cuman dungo kok, doa lah. Intinya doa sebenarnya. Doa lah sebenarnya. Kalau andaikan ada sesuatu yang diperlukan ya mungkin itu berhubungan dengan keilmuan yang beliau timba dulunya. Tapi kalau saya sih enggak lah. Just dungo aja, doa aja. Tapi selama ini saya udah pernah dengar ini kan kalau susuk yang dipasang oleh seseorang, orang itu yang harus penyambungnya. Bener nggak sih, Su?
Bisa iya, bisa tidak. Dalam artian begini, mungkin saja ada sebuah kasus di mana yang pemasangnya, yang mau hendak mencabutnya itu mungkin saja ya, secara keilmuan lebih tinggi daripada orang yang dulu masangnya. Itu bisa. Itu bisa. Ya itu kan tapi special case lah, kasusnya Special case. spesial kan. Ya bagi saya ya semoga saja ketika kamu sudah pasang, ya beliaunya belum meninggal. Itu aja sih. Jadi kalau mau pasang susuk cari emang dukun yang masih muda ya. Lebih aman ya. Itu bisa jadi tips sama intrik lah. Iya, iya, Ya iya. oke lah kayak gitu Kalau lah. udah aki-aki, waduh. Iya tapi kan umur gak ada yang tahu Umur juga. gak ada yang tahu. Siapa tahu yang muda yang duluan. Ya. Iya. Nah ini kalau dengar ada dukun yang memanfaatkan korbannya untuk dikuras hartanya gitu kan. Ada kasus lain yang nggak cuman menguras harta, ada yang sampai melecehkan korban. Ya kan? Ini menurut Suhu gimana? Iya bagi saya sih itu sebuah fenomena yang seharusnya nggak boleh terjadi ya gitu loh. Iya kembali lagi memang manusia pada dasarnya tercipta dari hawa dan nafsu. Tapi kan ya kembali lagi ingat lagi lah perjalanan spiritual kamu. Gitu. Di segala profesi saya akui oknum pasti ada. Pasti ada oknum. Pasti ada oknum. Ya kalau bisa ya ditahan lah. Gitu. Nah, mereka tuh kadang nawarin jimat ya, yang sudah diisi hodam atau apa. Ini sebenarnya bener nggak sih memang jimat itu bermanfaat buat ini pasiennya gitu? Begini, kalau saya pertama gini dulu deh, yang harus dibahas itu kalau saya kan memang sebuah dasarnya itu yang lebih diutamakan itu apa sih hodam gitu loh. Apapun mau penjabarannya hodam itu pembantu kah dari bahasa Arab dan sebagainya, itu semua tetap energi kan. Berupa energi. Berupa energi. Kenapa saya nggak terlalu suka dengan menggunakan kata hodam? Karena takutnya nanti akan merujuk pada sebuah bentuk tertentu. Yang dimana sejatinya bentuk tersebut itu tiada lain tiada bukan kita sendiri yang memproyeksikannya. Oh, oke. Jadi Gitu. kalau ada orang bilang, ini hodamnya dari kerajaan mana? Itu bener ya? Iya, Itu proyeksi kita. Itu proyeksi orang yang mau coba untuk terawangnya. Oh. Sekarang uji bandingnya beginilah. Iya, Amerika, Cina, Indonesia. Bentuk setannya beda-beda. Beda ya. Saya nggak pernah lihat pocong di film horor. Iya, makanya luar negeri berarti sini. kan ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi kan. Seperti doktrinnya kah, atau cerita turun-temurunnya kah, kebudayaan setempatnya kah, itu mempengaruhi kan. Oke. Lah terus atas dasar apa orang tersebut bisa bilang bahwa ini pasti harimau lah, ini pasti kakek-kakek lah. Iya benar juga. Ya itu semua kan dari intuisi dan proyeksi dari apa yang orang tersebut hendak menerawang kan. Iya betul. Gitu loh. Iya pada dasarnya kembali lagi itu semua energi. Intinya energi. Energi. Lah sekarang tubuh kita manusia yang kita lihat ini kan fisik. sebenarnya. Jauh di dalam sana semua metafisik. Iya betul. Isinya apa? Energi sebenarnya. Energi. Tadi dari kasat matanya Suhu Chung sendiri, ketika melihat seseorang ini ada energi, itu berbentuk gak sih Iya berbentuknya orang tersebut. orang tersebut? Oh iya dong. Kalau yang dibilang ada Pada dasarnya ya, kalau ujung-ujungnya ya orang tersebut yang kita lihat. Karena kan energi tersebut membentuk sebuah wujud, ya tidak bukan ya fisiknya lah. Gitu. Walaupun energi itu sifatnya atau bentuknya abstrak. Oh oke. Gitu loh. Itu tidak bisa terwujud atau apa ya kecuali kalau memang kita yang memproyeksikannya. Saya bisa lihat kamu karena ada sebuah energi yang terpantulkan kembali ke mata saya. Betul. Lah kalau nggak ada energi yang terpantulkan ke mata saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Iya betul. Gitu. Jadi bentuk apapun yang memang diproyeksikan oleh orang yang melihat ini ya memang hasil akal pikiran mereka sendiri ya. Iyalah kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita misal harus mengurut-urutkan, coba tanya ke leluhur kamu atau saudara kamu ada diurut-urut bener nggak sih ada keturunan ini? Waduh, saya kalau ini harus ngecek silsilah kan panjang banget kayaknya kan. Oh iya, jadi gini. Tidak semua hal yang berbau gaib itu harus dipecahkan dengan cara yang katanya gaib. Bagi saya apapun yang dibungkus gaib sekalipun tetap harus ada dasar yang logisnya lah. Oke.
dasar manusiawinya lah gitu. Walaupun saya akui untuk mencapai esensi dalam kehidupan harus kita menggunakan rasa kan untuk menembus sebuah hal mistis dan sebagainya lah. Iya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat juga lah kalau sampai kita menghilangkan logika kita gitu loh. Kita kan manusia. Iya, betul. Nah, Suhu, Ya. ini kan kemarin lagi rame nih. Yang masalah pengobatan Ibu Ida Dayak ya. Yang banyak orang berharap datang ke Ibu Ida Dayak bisa ditolong disembuhkan tulangnya, sampai orang yang mohon maaf nggak bisa bicara akhirnya bisa bicara gitu kan. Kalau dari kacamata Suhucung sendiri, ini memang benar-benar Bu Ida Dayak itu punya kemampuan yang dianugerahkan ke beliau, atau memang ada yang mendampingi beliau? Tanpa mengurangi rasa hormat ya, mungkin saya bisa jawabnya gini deh, dua-duanya lah. Dua-duanya memang Dalam ada. artian gini loh, ya memang Ida Dayaknya itu diberikan sebuah berkat, diberikan sebuah kelebihan oleh semesta istilahnya kan. Terus juga iya kembali lagi mungkin beliaunya memang orang yang taat atau sayang kepada leluhur-leluhurnya, para pendahulu-pendahulunya. Iya dengan begitu semesta dan juga alam ini semua kan juga merestui kan. Iya betul. Gitu loh, turut mendoakan kembali, membantu Ibu Ida Dayaknya tadi lagi. Ya bagi saya semua itu saling berkesinambungan lah. Gitu. Tapi memang banyak yang dibantu ya. Iya, amin. Iya betul. Bahwa di negara kita masih ada seseorang seperti beliau gitu, Iya, Ibu Ida Dayak itu. Karena one in a million chance lah. Kayak gitu-gitu. Iya, dan saya takjub juga karena hasilnya langsung ini ya, langsung bisa dirasakan oleh Iya, pasien, makanya ya itu harus patut kita apresiasi lah. Nah, kalau yang lebih ramai lagi ada yang entah menghujat atau gimana ya, yang menghujat sosok Ibu Ida Dayak ini, yang katanya sampai melibatkan dulu sempat melibatkan banyak praktisi spiritual juga ini. Menurut Suhu gimana? Bagi saya begini, namanya sekarang semua hal udah di-upload di medsos. Ya kembali lagi lah cari packingan yang lebih bijaksana ya lagi. Walaupun event itu sebuah hal benar sekalipun, misalnya, Iya betul. gitu loh, ya kan tetap packingannya harus yang lebih bijak kan, gitu loh. Kalau enggak, ya takutnya sesuatu yang kita pikir itu enggak benar ternyata benar, ya monggo dipertanggungjawabkan lah, sebenarnya gitu kan. Iya betul. Ya bagi saya sih orang-orang mungkin seperti Ibu Ida Dayak ataupun orang-orang lain lah ya mungkin melakukan hal tersebut kurang lebihnya dengan Ibu Ida Dayak harus diapresiasi aja. Apapun yang terjadi, Indonesia memang negara yang mempunyai budaya tersendiri lah, gitu. Dan kita nggak bisa lepaskan budaya-budaya tersebut dengan hal-hal seperti ini. Sekarang kan banyak nih muncul yayasan atau komunitas untuk para paranormal atau dukun ya. Sebenarnya gunanya untuk apa sih, Su? Begini, iya. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi kan memang membangun ataupun menggerakkan sebuah yayasan lah. Saya tidak pernah merasa bahwa diri saya di atas orang lain. Gitu. Mungkin saja saya tahu beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu. Maka dari itu, ayo kita belajar bersama. Jadilah guru untuk dirimu sendiri. Intinya ada pembelajaran juga di sini. Ada pembelajaran lah. Bagaimana sih bagaimana kita manusia menjadi manusia yang manusiawi? Sebenarnya itu aja. Saya pun nggak pernah merasa bahwa diri saya the perfect guy lah, ataupun orang yang perfect gitu loh. Ya salah ataupun hilaf dan sebagainya itu ada lah. Tapi kan bagaimana cara kita belajar untuk di kedepannya kan menjadi pribadi yang lebih baik kan. Iya, betul. Seperti ritual sekalipun nggak mungkin saya perfect berhasil semua. Ada kali. Ada lah gagalnya. Dan itu gagal ya banyak faktor dan sebagainya kan. Tapi apapun yang terjadi, ritual saya nggak pernah saya nyatakan pasti berhasil, ada gagalnya, ya monggo. Gitu. Kalau saya sih sekarang lebih ke arah ini aja ya, pembentukan sumber daya manusia aja gitu. Untuk jadi manusia yang manusiawi. Wah, ini mulia sekali ya.
Gitu. Tapi Su sendiri ini yang yayasan yang memang dikelola oleh Su Huchung apa namanya Su? Kebetulan yayasannya namanya Bumi Saudara Sabangsa. Bumi Saudara Sebangsa. Memang kebanyakan fokusnya sih di bidang budaya, sejarah, seni. Gitu loh. Salah satu main goalnya itu untuk melestarikan, turut menjaga benda-benda peninggalan leluhur kan. Benda-benda peninggalan leluhur. Benda-benda peninggalan, dan kita komit nggak ngejual sama sekali. Oh, Apapun ini yang terjadi. lebih ke arah dikoleksi. Koleksi dalam artian kita penyelamatan. Jadi kan banyak benda-benda yang mungkin masih tersimpan di alam ya. Gitu ya, itu kita pelajari peta kunonya dan sebagainya, ya kita kuak lah. Tapi dalam proses pencarian gitu kan, itu ada unsur mistisnya memang. Oh pasti ada dong. Oh ini yang mungkin yang kalau orang bilang penarikan gitu ya, penarikan benda pusaka itu bener ya Su? Begini. Mungkin saya jawabnya gini deh. Saya kebetulan di sebuah bidang yang dimana menguak sejarah-sejarah ataupun benda-benda peninggalan leluhur ya. Caranya berbeda. Caranya berbeda tetap. Caranya berbeda. Doa oke doa. Ritual oke ritual. Tapi cara untuk menarik ke atasnya atau ke permukaannya itu beda. Dan sudut pandangnya pun beda. Gitu. Oke. Tapi kan kalau andaikan dibuka nanti akhirnya timbul polemik. Ya mungkin saya kasih kisi-kisinya gitu aja deh. Iya, memang beda caranya. Memang beda caranya. Tapi benda-benda itu memang punya apa ya, sisi sejarahnya, atau benda yang memang dimiliki memang selama ini ditempatkan di alam gaib. Begini, makanya jangan sampai Ini kan biar jelas tuh. Oke, gini. Apa sih yang dibilang benda gaib? Katanya benda gaib. Lah kalau di pengalaman saya kan berarti itu sebuah benda yang terpendam dari beratus-ratus tahun yang lalu kan. Iya, betul. Mungkin dari kerajaan manakah dan sebagainya kah. Iya, andaikan kita sudah tahu ada di situ dan sebagainya, ya kita pakai cara yang ya cara manusia lah. Dicangkul dan sebagainya. Oh gitu. Oh iya dong. Tetap dicangkul. Ya? Tetap dicangkul. Saya berbicara ini ya monggo lah kalau kan ada beberapa pihak yang mempunyai betul. penilaian sendiri gitu. Maksudnya biar clear, karena kan selama ini anggapan orang awam seperti saya mungkin ya, yang selama ini dapat tontonan di YouTube atau mungkin di mana gitu kan. Setiap kali orang dari pusaka hanya dengan tangan lah atau dengan apa, tahu muncul itu barang, tahu jatuh. Ini benda katanya sudah terpendam lama. Lah benda ngambilnya gimana gitu kan. Iya, monggo. Ya betul. Jadi memang dengan cara yang ya selayaknya Sekarang begini Mas, saya kasih sebuah kajian atau uji banding lah. Ya. Memang dasarnya itu maunya seperti apa? Apakah kita pergi ke sana terus kita ngelawan raja jinnya? Katanya raja jinnya, terus tiba-tiba tuh raja jinnya berubah jadi batu dan sebagainya. Kan nggak mungkin Mas. Bagi saya itu dongeng. Itu dongeng. Dongeng lah. Gitu loh. Iya, kecuali kalau memang kebetulan saya di bidang arkeolog dan sebagainya, ya kita pelajarin peta-peta sejarah kunonya kira-kira di mana. Dan kita pakai alat bantu yang lain. Namanya MD. Metal detector. Ini buat perbandingan juga kan. Oh iyalah. Orang yang mungkin selama ini dapat tontonan dengan atraksi, mohon maaf tanda kutip ada atraksi dan segala macam, dengan orang yang mungkin ya logis nih pakai metal detector emang yang nanti kebaca logam di bawah tanah gitu. Iya, kan. logam di bawah tanah. Seperti itu Dan kembali kita angkatnya dengan cara ya dicangkul dan sebagainya. Gitu. Ini termasuk ini enggak? Ada misi pencarian kayak benda purbakala, kayak mungkin kayak candi atau segala macam. Oh iya, dan kebetulan memang kegiatan kami ini dilindungi oleh sebuah undang-undang. Yang dimana undang-undang tersebut menyatakan memperbolehkan kita melakukan kegiatan seperti itu. Yang penting jangan ngambil atau jangan mencari di situs-situs yang sudah terdaftar oleh pemerintah. Gitu loh. Ya misalnya kamu ambil arca di Borobudur, itu kan pencurian namanya kan. Gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau di alas-alas, di hutan-hutan, di gunung-gunung ya monggo. Boleh ya? Boleh. Nah, Suhu ini sebagai penutup, boleh nggak kasih tips ke Sobat Mistis, apa sih yang harus diperhatikan? Maksudnya ketika kita emang butuh datang ke paranormal atau apa, jangan sampai kejebak dengan dukun palsu ini.
Bagi saya gini, tanpa mengurangi rasa hormat, ya tetap pakai logika kamu gitu. Saya nggak pernah merasa diri saya paling hebat, paling perfect, tapi coba deh kaji lagi, teliti lagi beliaunya tersebut. Ya kalau memang kalian sudah merasa yakin, baru monggo datang ke tempat beliau. Tapi kalau belum ya mendingan jangan. Apapun yang terjadi, hidup itu tetap harus menggunakan logika lah. Nah, bener nih sobat mistis ya. Jadi pakai logika, tetap harus mikir yang wajar ya. Tetap lah harus ada standar-standarnya lah Ya. istilahnya. Nah, Sobat Kumis, waktu juga yang menyudahi perjumpaan kita. Terus saksikan Kumis setiap Kamis malam jam 7 di channel 333 Transvision dan aplikasi Cung. Saya Om Don dan Suhu Cung mohon pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.